Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, kelas 3 PA 13 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai anoreksia nervosa. Ingin tahu informasi seperti apa? Jangan skip ya teman-teman, cek di SAUD. Kebiasaan makan yang tidak benar dapat mengakibatkan terjadinya gangguan makan atau disebut dengan eating disorder yang dapat berdampak buruk bagi seseorang. Eating disorder merupakan gangguan mental yang berhubungan dengan pola makan dan berat badan. Gangguan tersebut bukanlah mengenai makanan, tetapi mengenai perasaan dan ekspresi diri. Penderita eating disorder adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dalam diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 4 mengklasifikasikan ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Di sini kita akan membahas salah satu dari 3 macam eating disorder, yaitu anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar atau self-starvation. Biasanya terjadi pada remaja wanita yang tengah menginjak bangku SMA atau sekolah menengah atas. Ciri khas gangguannya adalah mengurangi berat badan dengan sengaja, dipacu dan atau dipertahankan oleh penderitanya. Tujuan mereka adalah membuat diri tetap lapar agar mereka memiliki penampilan fisik yang ramping dan menarik perhatian lawan jenis. Anoreksia nervosa adalah sebuah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan akan peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Pencitraan diri pada penderita anoreksia nervosa dipengaruhi oleh bias kognitif atau pola penyimpangan dalam menilai suatu situasi dan mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir serta mengevaluasi tubuh dan makanan. Anoreksia nervosa merupakan sebuah penyakit kompleks yang melibatkan komponen psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal. Pada penderitanya ditemukan peningkatan rasio enzim hati ALT atau alanina transaminase dan GTT atau gamma glutamil transferase. Seseorang yang menderita anoreksia nervosa disebut sebagai anoreksik atau anorektik. Istilah ini seringkali disebut dengan anoreksia, yang berarti gejala medis kehilangan nafsu makan. Anoreksia nervosa adalah penyakit yang mengancam nyawa. Tingkat kematiannya 10 kali lebih tinggi di antara orang-orang dengan gangguan jiwa daripada penduduk umum, dan 2 kali lebih tinggi di antara orang-orang dengan gangguan psikologis lainnya. Tingkat kematian wanita penderita anoreksia nervosa berkisar dari 3% sampai 5%. Yang di kalangan remaja putri bahwa standar tubuh sangat mementingkan penampilan fisik, contohnya yaitu tubuh yang kurus. Anggapan mereka, tubuh yang kurus akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dan menjadikan diet dengan cara yang ekstrim yang dapat membahayakan kesehatan dan akan menimbulkan kecenderungan anoreksia nervosa. Menurut American Psychiatric Association pada tahun 1994, anoreksia nervosa adalah kesalahan dengan memandang berat badan. Dengan individu yang mengalami kecenderungan ini mengalami ketakutan yang sangat amat parah terhadap kenaikan berat badan. Menurut Townsend, anoreksia nervosa adalah sindrom klinis di mana seseorang mengalami rasa takut yang tidak wajar terhadap kegemukan. Hal ini dicirikan oleh distori yang kasar dari bayangan tubuh dan penderita anoreksia memikirkan secara berlebihan tentang makanan. Pada penderita anoreksia nervosa merasa lapar. Ia merasa lapar dan mempelajari tentang makanan dan kalori. Setelah itu, kriteria anoreksia nervosa menurut diagnostik dan statistikal manual ada 4 kriteria. Yang pertama, 1. Sangat takut menjadi gemuk walaupun berat badan sudah di bawah normal. Yang kedua, mengalami gangguan dalam menerima berat badan atau bentuk tubuh yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian terhadap berat badan atau bentuk badan juga mempengaruhi penilaian penderita. Yang ketiga, menolak untuk mempertahankan berat badan sesuai dengan umur dan tinggi badan. Yang keempat, perempuan mengalami gangguan pada siklus menstruasinya yang biasanya terjadi sebelum adanya penurunan berat badan yang sangat drastis. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Masa ini sering juga disebut sebagai masa krisis kedua karena menimbulkan konflik-konflik selain dalam
di remaja juga dalam hubungannya dengan orang lain. Mengenai gangguan pola makan pada remaja, British Medical Association mengemukakan bahwa citra wanita yang kurus dan juga ramping yang sering digambarkan oleh media massa justru mendorong para remaja untuk menjalani pola makan yang tidak benar. Diperkirakan lebih dari 1% wanita yang berusia antara 15-30 tahun menderita anoreksia nervosa. Jika seorang gadis remaja menjadi sangat kurus, maka gejala-gejala fisiknya dapat termasuk sensitif terhadap dingin, sembelit, kelemahan, dan juga pembekakan pada kaki. Menstruasi juga dapat berhenti setelah penurunan berat badan yang drastis. Obat pencahar yang biasa dikonsumsi oleh orang yang menderita anoreksia juga dapat menyebabkan masalah gizi, sembelit, dan kerusakan pada esofagus. Risiko kematian pada orang yang menderita anoreksia terjadi sekitar 5-18%. Anoreksia ini terjadi 20 kali lebih besar pada wanita dibandingkan pada pria. Tidak hanya itu, para wanita yang menderita anoreksia nervosa juga didiagnosis menderita depresi, gangguan panik, gangguan obsesif kompulsif, fobia, dan penggunaan obat-obatan. Sedangkan pada pria yang menderita anoreksia nervosa juga kemungkinan didiagnosis menderita gangguan afektif, skizofrenia, dan juga penggunaan obat-obatan. Menurut Irianto, ada beberapa gejala anoreksia nervosa. Di antaranya yang pertama, menggolongkan makanan mana yang baik dan yang buruk bagi tubuhnya. Yang kedua, cenderung menghindari pertemuan yang menyediakan banyak makanan. Yang ketiga, pikirannya selalu menuju pada makan, kalori, dan berat badan. Yang keempat, gugup pada saat makan. Yang kelima, tentunya penurunan berat badan yang drastis. Nah, teman-teman, berdasarkan dari apa yang sudah kami jelaskan, janganlah langsung melakukan self-diagnose hanya karena merasa ada beberapa ciri-ciri yang sesuai dengan kondisi saat ini. Sebab itu juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental karena adanya rasa khawatir yang berlebih. Silahkan lakukan konsultasi lebih lanjut kepada yang lebih profesional seperti dokter, psikolog, ataupun psikiater. Terima kasih karena sudah menonton video kami sampai akhir. Saya healthy ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.